Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Sojin yang begitu marah langsung membanting wajannya yang digunakan untuk memasak. Jika bukan karenamu, aku bisa saja memimpin kompor ini. Aku sudah menunggu 7 tahun yang panjang hanya untuk berdiri di depan kompor itu, ucap Sojin yang tertunduk menangis. Amarah, kesedihan, kekecewaan, serta penantian panjang semua dia luapkannya. Jinbo hanya bisa meminta maaf kepada Sojin. Kenapa aku tidak bisa, sedangkan kamu bisa? Apakah aku tidak cukup baik? Ucapnya yang menangis campur emosi kawan-kawan. Jinbo berpikir kalau dia tidak akan tinggal di sini karena dia hanya seorang pengembara yang kebetulan dimintai tolong oleh Paman Songhwan. Akan tetapi tidak untuk Sojin. Ini adalah rumahnya, pikir Jinbo sembari mengambil wajan yang baru saja dilemparkan oleh Sojin. Jinseo, aku akan segera pergi. Jika kamu berlatih cukup keras, kamu akan segera menjadi koki, ucap Jinbo. Berlatih keras? Aku tidak akan pernah menjadi koki jika aku tidak pernah bisa memahami api yang menakutkan, balas Sojin. Jinbo berniat mengajarinya cara memasak yang benar. Jinbo mengatakan, pertama harus merasakan apinya sebelum mencoba untuk memahaminya. Apa? Ucap Sojin. Ayahku selalu menyuruhku untuk merasakan api terlebih dahulu. Pemahaman itu akan datang dengan sendirinya, ucap Jinbo yang menaruh tangannya di api. Hah? Bagaimana bisa? Itu kamu maksudkan untuk merasakan api? Apakah itu masuk akal? Tanya Sojin yang terpelongo melihat Jinbo memasukkan tangannya ke dalam api. Jinbo mengatakan bahwa dia tidak boleh menghindarinya. Tidak peduli seberapa banyaknya itu. Kamu harus menyukai api. Fiksi nih ya kawan-kawan, Jinbo ini sebenarnya sang pengendali api yang berkedok koki. Aduh, panas, ucap Sojin yang mencoba mengikuti arahan yang diberikan oleh Jinbo. Kamu harus membuka hati dan benar-benar merasakan apinya. Dengarkan pesan yang coba disampaikan api kepadamu, ucap Jinbo membimbing Sojin. Jinbo mengatakan bahwa itu memang tidak mudah. Tetapi jika Sojin membuka telinganya, dia akan mendengar bisikan api di bagian paling akhir. Wajahku terasa seperti terbakar oleh panas, ucap Sojin yang tidak tahan. Akan tetapi Jinbo menyuruhnya untuk menanggung rasa panas tersebut. Memasak adalah seni api. Kamu harus mengerti kehendak apa yang diungkapkan oleh api itu. Sojin benar-benar berusaha untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh Jinbo. Dia benar-benar bertekad untuk menjadi seorang koki profesional. Terlihat wajahnya yang sudah cukup merah dan dipenuhi oleh keringat. Dia berusaha sekuat mungkin untuk menahan rasa sakit akibat panasnya api itu. Baiklah, rasakan apinya, ucapnya sembari menahan rasa panas yang begitu menyakitkan. Keesokan harinya, tamu-tamu undangan kini semakin banyak berdatangan dan berkumpul di halaman dalam kamp Gunung Hongam. Mereka tentu saja bertanya-tanya karena sudah tidak sabar untuk bertemu dengan pemimpin kamp Gunung Hongam. Sementara itu, terlihat Yunwon yang malah mengoceh kalau keadaannya sungguh sangat ribut. Dia juga berpikir untuk mendapatkan beberapa tusuk daging lagi. Sesaat kemudian, dia melihat Damho yang sedang berjalan sendirian. Damho? Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa sepertinya dia telah membangun tembok besar di sekitar dirinya. Rasanya seperti dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menjadi temannya. Sayang sekali, aku tidak punya cukup waktu untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria itu. Kurasa waktu adalah jawaban untuk semua ini. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu untuk mendapatkan koneksi, gumam Yunwon. Dia kemudian juga pergi meninggalkan tempat itu dan berkata,
Jika kita terhubung satu sama lain dengan cara apapun, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Orang itu, ucap Sosang. Saudara, tolong jangan menimbulkan kekacauan, ucap Sokyung. Kita bertemu lagi, ucapnya. Akan tetapi Damho hanya diam dan tidak memperdulikan Sosang. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghargai orang lain? Bukankah seharusnya kamu setidaknya mencoba untuk menanggapi salamku? Ucap kesal Sosang. Apakah itu salam? Tanya Damho. Tentu saja jawaban Damho membuat Sosang naik pitam. Sementara itu Sokyung terlihat sudah mulai lelah dengan tingkah laku Sosang. Aku tidak tahu itu kamu. Aku pikir itu hanyalah gonggongan anjing. Kau anak nakal. Ucap Sosang. Mampus nggak tuh? Mampus nggak tuh? Keren sih si Damho ini kawan-kawan. Berhenti di sana, ucap Sosang sembari mengeluarkan pedangnya. Tapi dia masih ditahan oleh Sokyung dan menyuruh Sosang untuk menjaga sopan santunnya. Dasar anak nakal. Aku pasti akan membuatmu berlutut memohon di depanku, ucapnya yang kembali menyarungkan pedangnya. Kita lalu diajak untuk mendengarkan percakapan dari para tamu undangan. Hei, pernahkah kalian mendengar rumor itu? Mereka sedikit kebingungan tentu saja bertanya-tanya tentang rumor apa. Mereka mengatakan ada pembantaian di wilayah Singang, ucapnya. Terkejut tentunya si lawan bicara itu. Si Pak Kumis bertanya apakah mereka tahu tentang kem Gunung Xiaocheon Sanjang. Bagaimana mungkin seseorang saudagar yang melewati daerah luar tidak tahu tentang kem Gunung Xiaocheon? Jawabnya. Pak Kumis mengatakan bahwa Xiaocheon Sanjang merupakan korban pembantaian itu. Sementara si pelaku yang sedang dibicarakan sedang berjalan di belakang mereka tanpa seorang pun yang mengetahui kalau Damho lah yang membantai Xiaocheon Sanjang seorang diri. Apa yang kau bicarakan? Xiaocheon Sanjang adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah Singang. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi korban pembantaian? Mereka benar-benar sulit mempercayai perkataan dari Pak Kumis. Pak Kumis selalu menjelaskan kejadiannya. Kerusakannya sendiri melampaui standar normal. Jangan kaget ya, tapi Xiaocheon Sanjang dibantai bukan oleh sekte atau kekuatan besar lainnya, melainkan hanya oleh satu orang saja. Hah? Itu konyol. Bagaimana mungkin seorang pria lajang mewarnai seluruh pegunungan dengan darah? Ucap si Kumis sirit yang benar-benar semakin sulit menalar dan mempercayai rumor tersebut. The Bloody Star of Singang. Darah yang muncul di daerah Singang. Begitulah para saksi memanggilnya. The Bloody Star of Singang. Tidak seburuk itu, ucap Damho di benaknya yang mendengar pembicaraan bapak-bapak tersebut. Halaman dalam kini dibuat begitu ramai oleh sorakan pujian serta doa ucapan selamat ulang tahun dari para tamu dikarenakan orang yang sudah ditunggu-tunggu sedari tadi kini telah tiba. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah datang dan mendoakan saya, ucap Li Sinpong, pemimpin kem Gunung Hongam. Orang tua ini yang tidak melakukan banyak hal telah mencapai hari ulang tahunnya yang luar biasa. Bagi kalian yang datang untuk merayakan ulang tahunku, aku sudah menyiapkan acara yang menghibur. Ini adalah pilar labirin yang tak terhindarkan. Ini tidak berbahaya, tetapi begitu kalian masuk ke sana, kalian akan kehilangan akal sehat dan akan sulit untuk menavigasi jalan keluar dari pilar-pilar ini. Jelas Li Sinpong pada para tamu sekalian. Para tamu tentu saja begitu kagum dengan pilar labirin yang dijelaskan oleh pemimpin Gunung Hongam. Dia juga mengatakan bahwa orang pertama yang lolos dari pilar-pilar ini akan diberikan pedang bulan biru, salah satu harta terbesar dari kem Gunung Hongam. Pedang itu belum digunakan selama lebih dari 20 tahun, tetapi masih tajam dan pasti sangat berguna. Jika kalian memiliki percaya diri yang begitu tinggi, maka tantang diri kalian sekarang, ucap Li Sinpong. Tantangan itu membuat pesta ulang tahunnya menjadi semakin ramai. Ada begitu banyak orang yang ingin mencoba tantangan tersebut. Beberapa orang maju terlebih dahulu untuk mencoba labirin itu. Pemimpin pendekar pedang Noho dan juga warrior muda Oh Jinpong juga telah maju. Sedangkan Damho sama sekali tidak tertarik dengan tantangan tersebut. Bersenang-senang dengan pilar besi belaka. Betapa bodohnya.
Akan lebih baik untuk pergi mengurus Hyukwi, gumam Damho. Setelah hari ini, pesta ulang tahun akan berakhir. Tidak ada lagi alasan bagi Damho dan juga Jinbo untuk tetap tinggal di sini. Mereka hanya perlu bersabar sedikit lebih lama lagi meskipun itu sangat membosankan. "Siapa ini?" ucap Damho yang mendapati kudanya sudah dipenuhi luka. Apa yang Anda katakan?" ucap orang itu yang gemetar dan tidak mengetahui apa yang terjadi. "Siapa yang mencambuk kudaku?" tanya Damho yang menatap orang itu dengan penuh emosi. Sementara itu, di samping camp Gunung Hongam, ada 3 orang yang sedang bercengkrama dan tertawa akan pertemuan mereka. "Senang sekali bisa minum bersama teman-teman baikku di sini," ucap Zhao Zhang. Mereka berdua tertawa dan mengatakan hal yang sama. Mereka adalah Jang Hakyung, wakil pemimpin rumah pedagang, dan yang satunya adalah Yun Sang Han, murid sekte Gongdong. Zhao Sang mengajak mereka berdua untuk melupakan hari ulang tahun Li Xinpon dan fokus untuk minum-minum saja di sini. Tak lama kemudian, Sokyung datang menghampiri mereka. Dia menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Sosan di sini. "Kamu harusnya menghadiri perjamuan." "Kenapa? Kenapa harus aku? Bahkan jika aku menghadiri perjamuan, aku bahkan tidak bisa bertemu dengan pemimpin. Dia bahkan tidak peduli tentang Hyun Hyunmon. Tidak peduli seberapa sering aku berkeliling di tempat itu. Menurutmu, apakah dia akan benar-benar bertemu dengan kita?" tanya Zhao Zhang. "Apa yang kau bicarakan?" tanya Sokyung. "Kamu harus menghadapi kenyataannya saat ini," balas Zhao Zhang. Zhao Zhang menyuruh Sokyung untuk melupakannya saja dan duduklah di sini lalu minum bersama mereka. Jang Hak dan Yun Sang juga ikut membujuk Sokyung untuk tetap tinggal dan bergabung dengan mereka menikmati minuman. "Seperti yang kau lihat, kami bukan orang yang jahat," ucap Yun Sang. Akan tetapi dia diacuhkan oleh Sokyung. Sokyung lalu bertanya kemana Zhao Sang pergi tadi malam. "Saudari, apakah aku harus memberitahumu tentang kehidupan pribadiku? Jangan salah paham. Kamu tahu aku tidak berkewajiban untuk melaporkan apapun kepadamu. Aku baru saja memiliki seorang pria yang ingin aku temui. Jadi pikirkan urusanmu sendiri," ucap Zhao Sang. Dia juga berkata di benaknya, "Bahkan sekarang, hanya memikirkan bajingan itu membuatku teringat kuda hitam ras murni itu." Damho juga tiba di tempat mereka berempat. Tentu saja, seperti apa yang kita ketahui, Damho akan membuat perhitungan kepada orang yang telah melukai kudanya. Orang itu, dia kakaknya Jinbo. Sedang apa dia di sini? Gumam Sokyung yang cukup bingung akan kehadiran Damho. Sebelum itu, kita beralih ke pesta ulang tahun. Di sana ada seseorang yang sedang melaporkan bahwa orang yang pertama kali menyelesaikan tantangan dan mendapatkan pedang bulan biru adalah seorang warrior muda bernama Jo Kyung Yu. Dia juga menyampaikan bahwa Tuan Lee mengatakan dia akan mengadakan kompetisi duel pada hari ulang tahunnya. Dia juga akan memberikan pemenangnya sebuah pedang yang tak kalah bagusnya dengan pedang bulan biru. Namhak berpikir bahwa dengan berfokus pada menarik perhatian para warrior, dia mencoba meningkatkan pengaruh camp Gunung Hongam di Kastil Gansu. Sungguh rubah tua yang sangat licik. Ini tidak begitu baik untuk sekte Gongdong, pikirnya. Kita tidak perlu banyak untuk menguasai Kastil Gansu. Satu saja sudah cukup, ucapnya. Dia juga bertanya apakah benar bahwa Yun Sang Han ada di sini. Orang itu lalu membenarkannya dan mengatakan bahwa Yun Sang ada di pavilion Kan Gunung. Meskipun dia adalah murid tidak resmi sekte Gongdong, dia masih sangat berbakat. Dan dia juga selalu berada di sampingku sepanjang waktu, ucap Namhak. Orang itu lalu bertanya apakah dia harus membawanya ke sini. Namhak mengatakan bahwa dia yang akan pergi sendiri ke sana. Kembali kepada Damho dan juga Zhao Sang. Zhao Sang bertanya apa yang dilakukan Damho di sini. Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Sokyung. Yun Sang juga terlihat bertanya pada Zhao Sang apa yang terjadi. "Minggir!" bentak Damho pada Sokyung. Langsung keringat dingin gak tuh si Sokyung, kawan-kawan? "Mata orang itu," gumam Sokyung. "Kenapa kau melakukannya?" tanya Damho pada Zhao Sang. "Apa maksudmu?" "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan," ucap Zhao Sang yang membantah pertanyaan dari Damho.
Damho dengan kesalnya kembali berkata, "Aku bertanya padamu lagi, kenapa kau melakukannya? Beraninya kau datang ke sini," ucap Janghak. "Ini bukan tempat bagi orang bodoh seperti ini untuk masuk," ucap Yunsang. "Saudara, apa yang telah kamu lakukan?" tanya Sokyung. "Diam! Apakah kau mencurigaiku sekarang?" bentak Sosang. "Apa kau percaya dengan apa yang pria itu katakan? Apakah kau lebih mempercayainya daripada murid senior Tuan Hyun Hyunmon?" lanjut Sosang. "Saudara, ada apa denganmu?" tanya Sokyung yang semakin curiga dan capek dengan sikap Sosang. "Mon Sokyung, ada apa dengan ekspresi itu?" tanya Sosang yang mulai jengkel juga pada Sokyung. "Brengsek!" ucapnya sembari menghantam meja hingga menumpahkan minuman yang ada di meja tersebut. "Yah, aku ingin mencoba kudamu. Lalu mengapa? Kamu omong kosong tentang hanya mencoba kudamu," ucapnya dengan nada tinggi kepada Damho. "Omong kosong katamu," ucap Damho yang semakin jengkel dengan jawaban yang diberikan oleh Sosang. "Yah, itu benar. Kau bajingan," ucapnya dan langsung menyerang Damho. Akan tetapi, Sosang tentu saja bukan lawan bagi Damho. Meskipun dia yang terlihat menyerang terlebih dahulu, akan tetapi dialah yang saat ini terlempar dan tersungkur ke tanah. Sosang begitu kesakitan dan memuntahkan darah. Sokyung bergumam, "Sosanglah yang meninju lebih dulu, tapi dia yang tersingkir hanya dengan satu pukulan. Sungguh sangat tidak bisa dipercaya ada pria kuat seperti dia." "Apa yang sedang terjadi?" tanya Janghak. "Aku bahkan tidak tahu karena semuanya berlalu begitu cepat. Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Jika Zhao Sang tidak menggunakan kinya untuk melindungi seluruh tubuhnya secara naluriah, bagian dalamnya akan hancur berkeping-keping," ucap Yunsang. "Karena kamu telah menginginkan sesuatu yang bukan milikmu, kamu juga harus siap kehilangan apa yang paling berharga bagimu. Iya kan?" ucap Damho. Jangan dekat-dekat denganku. Maafkan aku. Kasihanilah aku. Aku hanya ingin mencoba kudanya," ucapnya yang memohon pada Damho. Sokyun yang melihat kondisi Sosang yang sangat-sangat buruk, lalu bergumam di benaknya, "Aku tahu dia tidak lemah, dan juga memiliki harga diri yang sangat kuat. Jadi dia begitu benci terlihat lemah di depan orang. Tapi pria seperti itu dia sedang memohon untuk hidupnya sekarang." "Berhenti! Beraninya kau menyerang seseorang di camp Gunung Hongam," ucap Yunsang. "Siapa kau?" tanya Damho. "Aku, Yun Sang Han dari Sekte Gongdong. Dan aku adalah teman pria ini," jawab Yunsang. "Lalu?" ucap Damho. "Harga diriku tidak akan memungkinkanku untuk berdiri kembali seperti ini. Aku adalah murid Sekte Gongdong. Bukankah memalukan untuk menjauh dari musuh yang hanya karena kehadiran musuh yang luar biasa?" ucapnya. Zhao Sang mengepalkan tinjunya, bersiap dengan tekniknya untuk melawan Damho. Tinju yang terlihat 2 kali lebih besar dari kepalan tangan manusia normal. Itu adalah ciri dari teknik rahasia Sekte Gongdong, tinju penusuk surga. Tinju penusuk surga bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh murid tidak resmi dari sebuah sekte. Keterampilan yang hanya bisa dipelajari oleh murid generasi pertama yang merupakan anggota resmi sekte tersebut. Ini menunjukkan posisi Yun Sang Ha di sekte sebagai murid. Yunsang berkata di benaknya, "Aku tahu kamu kuat. Sungguh semangat yang membara. Kenapa aku tidak bisa membaca niat membunuh yang ada di matanya? Meskipun aku seorang murid tidak resmi, aku masih bagian dari Sekte Gongdong. Mundur dari kehadiranmu yang luar biasa hanya mempermalukan Sekte Gongdong. Aku akan menjatuhkanmu," ucapnya yang sudah melompat ke arah Damho. Jarak antara tinju Yunsan dan wajah Damho sudah begitu dekat. Pada jarak yang seperti ini, tidak ada yang bisa lolos dari pukulannya, pikirnya. Namun semua itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Damho berhasil menangkap dan mencengkeram tangan Yunsang. Itu penyerapan yang menentukan. Dia hanya menggunakan absorpsi yang menentukan untuk menyerap semua damage dari skill Yunsang, ucap Janghak yang terkejut melihat Damho dengan mudahnya menahan serangan Yunsang. Bagaimana mungkin untuk menyerap dampak tinju menusuk surga pada jarak ini, pikirnya.
Dam Ho mencengkram tangan Yun Sang dengan begitu kuat dan diiringi oleh teriakan kesakitan dari Yun Sang. "Rasanya semua darah di tubuhku mengalir deras ke kepala," ucap Yun Sang. Hanya dengan sedikit dorongan itu mampu membuat Yun Sang terlempar mundur jauh ke belakang. Mereka yang melihat bahkan Yun Sang dipukul mundur oleh Dam Ho pastinya sangat terkejut dan semakin panik. Zhao Sang dan Yun Sang sama-sama tidak bisa menerima satu pukulan pun dari pria itu. Kami bukan tandingannya, ucap Jang Hak. "Dari mana orang ini berasal?" tanyanya. Terlihat juga darah yang mengalir keluar dari mulut Yun Sang. "Setidaknya kamu tidak seperti mereka. Kamu tampak seperti seorang pria," ucap Dam Ho yang tersenyum kecil. "Aku yang kalah. Ini bukan kekalahan Sekte Gongdong secara keseluruhan. Aku pasti akan menantangmu lagi suatu saat nanti," ucapnya mengakui kekalahannya secara pribadi dan tak perlu mengaitkannya dengan Sekte Gongdong. Kapanpun itu, balas Dam Ho yang beranjak pergi meninggalkan mereka. Kita lalu beralih di kediaman Zhao Sang. "Kakak senior," ucap Zhao Sang yang menyapa Nam Hak. "Apa yang telah terjadi?" tanya Nam Hak. "Siapa dia? Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya Nam Hak pada Zhao Sang yang sudah terbaring tak berdaya karena luka yang dia terima dari Dam Ho. Ini semua salahku. Jadi jangan dibesar-besarkan," ucap Zhao Sang. "Sang Han," balas Nam Hak. "Pada akhirnya aku akan mengetahuinya. Dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang telah melakukan ini pada lenganmu," lanjut Nam Hak. "Ini masalah pribadiku. Aku tidak ingin siapapun untuk ikut campur, bahkan untuk meningkatkan masalah ini lebih jauh." "Keren kali lah kau ini, Yun Sang." Nam Hak ingin memastikan dan bertanya apakah itu yang benar-benar diinginkan oleh Yun Sang. Tentu saja Yun Sang mengiyakan ucapan Nam Hak. "Meskipun kamu adalah murid tidak resmi dari sekte ini, keterampilanmu tidak kalah dengan murid sekte generasi pertama. Jika kamu tidak ingin berbicara, aku akan mencari tahunya sendiri." "Saudara," ucap Yun Sang. Dia tidak bisa mencegah Nam Hak untuk tidak memperburuk situasinya. Satu lagi ya kawan-kawan, orang yang sok keras, padahal si korban sendiri tidak mempermasalahkannya. Kita lalu diperlihatkan Jimbo yang sedang mempersiapkan makanan di meja. "Saudara, kamu terlambat. Aku membuat ini hari ini, datang dan cobalah," ucap Jimbo. Dam Ho menanyakan bagaimana pekerjaan Jimbo. "Mereka mengatakan semuanya akan selesai besok," jawab Jimbo. Sementara itu, di luar sudah ada beberapa orang yang datang bersama Jang Hak. Jang Hak memberitahu bahwa orang yang ada di dalam merupakan orang yang melumpuhkan Zhao Sang. Mereka lalu mendobrak pintu pagar Dam Ho dan berteriak, "Beraninya kau membuat keributan di camp Gunung Hongam. Siapapun kamu di dalam, keluarlah sekarang. Tidak bisakah kau mendengarku? Keluar sekarang!" ucap si baju oranye itu kawan-kawan. Si pria bodoh sok keras ini adalah Jo Kyung Yul, pemilik pedang bulan biru yang baru saja menyelesaikan tantangan pilar besi. Dia bergumam di benaknya bahwa pada akhirnya dia dapat menjalin hubungan dengan Tuan Li Xinpong. Dan sekarang yang dia butuhkan hanyalah sebuah ketenaran. Dari dalam rumah terlihat Jimbo yang sedang mengintip. Dam Ho lalu menyuruh Jimbo untuk tetap berada di sini dan jangan keluar. Dam Ho lalu keluar menemui orang-orang itu. Mereka bertanya-tanya apakah benar Dam Ho yang melakukannya. "Apakah benar dia orang yang kuat?" tanya Jo Kyung. Jang Hak memastikan bahwa Dam Ho memang adalah orang yang kuat. Jo Kyung berpikir bahwa Dam Ho adalah orang yang tepat untuk menaikkan reputasinya. "Kenapa kau melakukannya? Kau bisa memecahkan masalah dengan kata-kata," tanyanya pada Dam Ho. "Apa? Aku menyerangnya lebih dulu," ucap Dam Ho. "Bukankah kamu menyerang saudara Zhao Sang tanpa alasan?" Kau tidak akan menyangkal bahwa itu kau kan?" ucap Jang Hak. Mereka yang melihat gaya serta ekspresi dari Dam Ho mengatakan bahwa Dam Ho harusnya menjadi pemimpin faksi jahat. "Lihat saja niat membunuh yang ada di matanya," ucap mereka. Si banci playing victim itu lalu berkata, "Benar, tinju brutalnya itu membuktikan bahwa dia menguasai ilmu hitam." Dan sepersekian detik kemudian, Dam Ho langsung menghantam wajahnya hingga mengeluarkan darah dan mencopotkan dia punya gigi. "Mampus nggak tuh?"
Siapa suruh lu cerewet? Bangsat, memang orang-orang kayak gini tuh mulutnya kayak memang bagus untuk di apa ya? Ya pokoknya gitulah. Oke lah kawan-kawan, tinju damho yang melesat tepat di wajah Janghak mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Sehat-sehat semuanya. Doa yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua, dan maaf jika ada kesalahan dari Nara, maupun baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.